Hai people, baru jumpa kembali dengan saya Hani Normalita di Ngobras. Ngobrol asik bersama OPD Kota Semarang. Kali ini Ngobras akan membahas tentang satu tema yang ini erat kaitannya sama ibu-ibu ya. Yang biasanya pada belanja ke pasar, apalagi ini menjelang Ramadan ya. Jadi pasti kebutuhan rumah bakal dipenuhin dulu nih sebelum nanti kita mulai berpuasa ya. Nah, yang lagi hangat juga ya. Harga beras sekarang kelihatannya mulai merangkak naik. Kuotanya pun kita kalau lihat di pasar-pasar, di swalayan kadang ada yang punya, ada yang tidak begitu ya. Lalu sebenarnya seperti apa sih ketahanan pangan di Kota Semarang itu sendiri? Kita akan bahasnya secara lebih jelas lagi ya bersama narasumber kita kali ini yang sudah hadir. Beliau adalah Wakil Pimpinan Wilayah Perumbulok Jawa Tengah, Ibu Sri Rejeki Lestari. Selamat pagi Ibu Sri. Selamat pagi Mbak Hani. Sehat Ibu? Alhamdulillah, terima kasih. Sehat juga untuk Mbak Hani. Alhamdulillah. Baik, kita ngebahas ini tentang ketahanan pangan menjelang Ramadan ya. Tapi sebelum ke situ, sepertinya kita pengen tahu terkait dengan beras ya. Memang betul Bu, sekarang ini beras langka atau sebenarnya ya barangkali tergantung situasinya ya. Mungkin memang stoknya lagi habis, belum datang lagi, atau memang sekarang ini susah ditemukan. Baik Mbak Hani, terima kasih. Jadi di beberapa hari belakangan ini kan memang kondisi harga beras sedang mengalami kenaikan ya. Tentu yang memberatkan bagi masyarakat, terutama ibu-ibu dan mungkin para pedagang yang menggunakan beras sebagai bahan utamanya ya. Secara umum harga beras ini kan merupakan bentukan dari keseimbangan antara supply and demand ya. Jadi kalau supply-nya lebih besar daripada permintaannya, maka otomatis harganya akan turun ya. Demikian pula sebaliknya, kalau supply-nya sedikit atau jauh lebih sedikit dibandingkan dengan permintaannya, maka harganya akan naik. Seperti kondisi harga beras saat ini gitu ya. Nah di kondisi seperti ini maka Bulog hadir untuk melakukan sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk melaksanakan 3 pilar ketersediaan pangan gitu. Jadi terdiri dari ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilisasi. Nah, jadi kalau ketersediaan itu berarti bahwa Bulog harus menjamin bahwa ketersediaan berasnya dalam posisi aman. Kemudian pilar kedua keterjangkauan, artinya beras ini harus mudah didapatkan dan dengan harga yang terjangkau. Kemudian stabilisasi harga seperti kondisi saat ini harganya mahal, maka Bulog harus turun menggelontorkan cadangan pangan cadangan beras yang dikelola ke masyarakat hingga mencapai harga yang stabil, paling tidak bisa menekan harga. Kemudian tadi kalau Mbak Hani tanya persediaannya seperti apa gitu ya. Nah, bisa kami sampaikan bahwa cadangan beras yang dikelola oleh Perumbulok Kanwil Jawa Tengah yang membawahi 4 kantor cabang, ini ada di kantor cabang Surakarta, Semarang, Tegal, dan Pati. Ini yang tersimpan di gudang-gudang gudang-gudang yang tersebar di kantor cabang yang saya sebutkan tadi itu ada sebanyak 38.000 ton. 80.000 ton. Nah, kemudian yang masih dalam proses untuk masuk ke gudang Bulog ini ada 38.000 ton. Dan ini masih akan ditambah lagi oleh rencana barang yang masih akan masuk ke gudang Bulog Jawa Tengah. Kalau secara total sampai dengan pertengahan Maret nanti perkiraan akan ada stok beras di Perumbulok Kanwil Jawa Tengah ini ada sebanyak sekitar 138.000 ton. Artinya jumlah ini jumlah yang cukup aman untuk memenuhi kebutuhan mungkin sampai 6 bulan 7 bulan ke depan gitu. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir terkait ketersediaan beras di wilayah Jawa Tengah ini. Oke, jadi sebenarnya kalau dari ketersediaannya ada begitu ya Bu? Ada. Dan masyarakat ya. tidak perlu khawatir. Tidak Jadi kalau misalnya mulai ada isu-isu bahwa wah beras mulai menghilang di pasaran seperti itu ya, atau harganya udah mulai naik terus nih, jangan kemudian tiba-tiba darah tingginya naik nih karena udah khawatir begitu ya. Tenang dulu karena di sini Bulog sudah menjalankan perannya dengan sangat baik dan kita masih punya stok yang sangat cukup bahkan sampai 6 bulan ke depan ya. Iya.
Baik. Bahkan lebih. Dan Karena masih akan terus ditambah Mbak Hani. masih Iya. akan terus ditambah Iya, ya. iya, Nah, sesuai dengan kebutuhan. Kemudian kan ini sekarang ini walaupun belum seluruh wilayah di Jawa Tengah ini memasuki panen, tapi sudah ada beberapa wilayah yang panen. Jadi di minggu ini sudah ada penurunan harga gabah di tingkat petani sebanyak kurang lebih mungkin penurunannya sekitar Rp400 dan ini akan berbanding lurus dengan harga berasnya nanti. Gitu. Jadi nanti pergerakannya karena masa panen ini akan masuk di pertengahan Maret sampai April nanti. Jadi pergerakannya ke depan menjelang puasa dan hari raya justru akan bertambah murah. Pergerakannya akan menuju ke lebih murah. oke, baik, karena memang prinsip dasar supply and demand itu sangat berpengaruh ya Bu. Iya. Barangkali kemarin ini demandnya memang lagi sangat tinggi, kemudian nanti di pertengahan Maret sudah mulai panen, di mana pasti supply-nya akan makin banyak, jadi harga akan mulai turun juga ya, akan semakin murah daripada sekarang. Hukum ekonominya seperti itu Mbak Hani. Oke. Dan kalau kita lihat saat ini berarti untuk cadangan beras yang kita punya karena belum panen ya Bu, ini berasal dari mana berarti? Ini untuk pemenuhan kebutuhan cadangan pangan karena harus ada ya. Kemarin kita tidak bisa melakukan penyerapan dalam negeri di tahun 2003 kemarin kebutuhan kita banyak untuk kegiatan bantuan pangan, untuk kegiatan SPHP atau stabilisasi pasokan dan harga pangan yang merupakan treatment untuk menjaga harga tetap di kondisi stabil. Itu pengeluaran di Jawa Tengah sendiri sekitar 300-400 ton. Sedangkan penyerapan dalam negeri untuk Jawa Tengah kemarin sekitar 94.000 ton saja. Artinya masih banyak yang kurang dan ini dipenuhi dari impor. Dan ini kekurangan ini nasional ya. Jadi pemerintah melalui Badan Pangan Nasional melakukan kebijakan untuk impor untuk pemenuhan cadangan beras pemerintah yang dikelola oleh Perum Bulog. Oke, baik. Dan sejauh ini jika kita lihat biasanya daerah mana saja Bu yang menjadi penopang dari kebutuhan pangan terutama beras untuk Kota Semarang? Kalau Indonesia sendiri nih, kalau di Indonesia penopang sentra produksinya itu ada di Jawa ya, seluruh Jawa, kemudian kalau di sebagian Sumatera, kemudian Sulawesi, itu menopang seluruh Indonesia. Kenapa tadi kalau terjadi sesuatu terhadap suplai produksi berasnya, maka keputusan nasionalnya adalah impor. Kemudian kalau untuk di daerah Jawa sendiri ini sentra-sentra produksi seperti di Demak, Grobogan sana, terus kemudian Purworejo, Kebumen itu merupakan daerah sentra-sentra produksi. Pati, sebagian Pati itu juga merupakan daerah sentra produksi. Oke, baik. Jadi ya kita cukup beruntung ya bagi yang tinggal di daerah Jawa bahwa memang sekitarnya ini sudah banyak sekali sentra penghasil beras yang mana akan lebih mudah bagi kita untuk menemukannya dan semoga suatu hari Semarang bisa juga ya Bu menjadi untuk penghasil beras ini. Walaupun sekarang sudah dimulai juga pemerintah menggalakkan masyarakat untuk mulai urban farming, menanam hal-hal termudah yang bisa dilakukan di rumah sehingga bisa memenuhi kebutuhan pangannya masing-masing. Nah, ngomongin soal pangan ternyata Bulog ini nggak cuma beras loh ya, apalagi selain beras yang disediakan oleh Bulog. Tadi itu untuk kalau yang yang penugasan untuk dikelola oleh Perum Bulog itu beras. Tapi kalau untuk untuk kegiatan komersialnya Bulog juga mengelola komoditi lainnya seperti minyak goreng, tepung terigu, daging, gula pasir. Nah itu kami menyediakan juga. Oke, nah ini dari sisi komersilnya kita bisa belanja di mana sih Bu kalau misalnya ingin mendapatkan produk-produk dari Bulog tersebut? Kalau sekarang ini ya kan gencar dilaksanakan kegiatan stabilisasi pasokan dan harga pangan. Ini utamanya beras tadi, yang beras SPHP ya. Tapi biasanya kami juga menyertakan komoditi-komoditi komersial. Bisa tersedia di toko-toko, di kios-kios pasar, kemudian di jaringan Perum Bulog sendiri, toko-toko yang dikelola menjadi jaringan Perum Bulog namanya Rumah Pangan Kita. Ini ada di masyarakat, Mbak. Kemudian di retail modern juga ada. Kami bekerja sama dengan retail modern bagi yang nasional maupun yang lokal. Kalau yang nasional itu ada Indogrosir, Indomart,
Kemudian kalau yang lokal Jawa Tengah di Ramayana, Aneka Jaya, ada swalayan. Oke, jadi lebih ke bisnis to bisnis ya Bu kalau untuk komersilnya ini ya. Barangkali ternyata selama ini yang dibeli e-people itu produk dari Bulog loh ya. Karena ternyata bisa didapatkan di berbagai macam tempat ya, mulai dari supermarket, minimarket, bahkan sampai ke toko-toko. Nah, setelah ini kita akan membahas ya kira-kira kegiatan apa saja sih yang dilaksanakan oleh Bulog, di mana kita bisa menjangkau bahan pangan ini dengan harga yang murah dan juga aman. Jadi buat e-people jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Ngobras. Pemerintah Kota Semarang menyajikan sederetan program berkualitas yang tidak hanya menghibur, namun juga menyajikan informasi penuh inspirasi. Ngobrol bersama OPD Kota Semarang, membahas seputar informasi aktual Kota Semarang. Ngobras, ngobrol asik, hadir setiap Senin jam 3 sore. Ngobrol santai, menyajikan berbagai kisah penuh inspirasi. Ngopi, ngobrol inspirasi, setiap Selasa jam 12 siang. Program seputar UMKM Kota Semarang, mengupas tuntas strategi bisnis dan pencapaian. Ini Usahaku, setiap Kamis jam 9 pagi. Menjelajahi setiap sudut Kota Semarang, mengulas sejarah dan kisah lintas generasi. Jelajah Semarang, setiap Jumat jam 9 pagi. Mereview berbagai olahan makanan Semarang, mengulik kenikmatan kuliner Semarang. Kulineran, kulik jajanan Semarang, setiap Sabtu jam 9 pagi. Mengeksplorasi potensi dan keunikan setiap kelurahan di Kota Semarang. Plesiran, perjalanan eksplorasi kelurahan Kota Semarang. Tayang di hari Minggu jam 9 pagi. Saksikan hanya di channel YouTube Semarang Pemkot. Like soul food, parked up outside in the old school. The new me back with the OU. The dog always find his way back home, and it's so true. Later on, fall through and pop one. You know the motto: smoke something, drink something, pop one. Got your hand on my Glock while your ass ride shotgun. High stakes. Risk it every day. I know fucking ugly niggas just not fun. Had to zero out the fade cause I'm not one. Hai people, masih bersama kami di Ngobras, ngobrol asik bersama OPD Kota Semarang, dan kali ini kita bersama Bulog. Masih ada Ibu Sri di sini. Kita lanjut bahas tentang ketahanan pangan jelang Ramadan ya. Dan buat people, ini dia nih salah satu produk yang disalurkan oleh Bulog ya Ibu. Betul. Ada beras SPHP. Ini beras apa Bu sebenarnya? Ini beras yang
saya sebutkan tadi yang dikelola oleh Perum Bulog sebagai penugasan. Jadi ini adalah diambilkan dari cadangan beras pemerintah, harus dijual dengan harga tertentu. Jadi untuk kepentingan stabilisasi harga ini, Bulog mendapatkan penugasan dan melakukan beberapa kegiatan. SPHP ini adalah salah satunya. Program lain yang dilaksanakan oleh Perum Bulog, yang pertama ada program bantuan pangan, Mbak Ani. Program bantuan pangan ini direncanakan untuk 6 bulan ke depan, di mana peralokasinya itu sebanyak untuk tahun 2024 ini peralokasinya sebanyak 23.556 ton, diperuntukkan bagi 2.356 penerima bantuan pangan. Ini program bantuan pangan gratis kepada masyarakat yang mohon maaf ekonominya masih kurang. Nah, ini selama bulan Januari sampai dengan Februari sudah selesai dilaksanakan. Untuk alokasi bulan Januari sudah selesai sebelum pemilu kemarin, 100% dilaksanakan. Kemudian untuk alokasi bulan Februari insya Allah hari ini selesai disalurkan. Artinya selama periode bulan Januari sampai dengan Februari untuk kepentingan stabilisasi harga, Perum Bulog sudah menyalurkan program bantuan pangan gratis kepada masyarakat sebanyak hampir 45.000 ton kan ya. Nah, kemudian yang kedua untuk masyarakat dengan ekonomi menengah ke atas, ini ada program SPHP ini, stabilisasi pasokan dan harga pangan. Ini salurannya juga ada banyak. Tadi yang sudah saya sebutkan di awal ya, ada melalui kios di pasar, melalui jaringan Perum Bulog Rumah Pangan Kita, kemudian melalui retail modern tadi, kemudian juga melalui gerakan pangan murah yang merupakan kerjasama dengan Dinas Ketahanan Pangan, atau bisa juga kerjasama dengan instansi organisasi, itu juga kita lakukan, termasuk dengan Pak Rahman yang untuk yang Kota Semarang. Kemudian ada juga melalui jaringan pasar online. Jadi ini bisa buat masyarakat yang membutuhkan mau belanja beras tapi mager ya di rumah aja, bisa klik HP-nya itu melalui Shopee, melalui lapak ipanganan.com. Bisa belanja melalui online gitu. Oke, jadi ternyata bisa juga ya dibeli lewat online. Bisa. Oke, bisa. Dan tadi dijelaskan oleh Ibu Sri bahwa ada beras yang ini menjadi bagian dari bantuan pangan sudah diserahkan ke masyarakat ya Bu ya. Gratis itu yang itu. Gratis. Ya. Nah, kalau yang ini kalau yang ini beli, kita bisa beli untuk menstabilkan harga pangan ya. Dihadirkanlah beras yang ini dan kualitasnya ini bagus loh ya, kita lihat bersih. Bagus. Kemudian nggak ada tuh misalnya kutu apa segala macam begitu ya Bu. Ini kualitasnya terjamin ya. Termasuknya kualitas apa ini Bu hitungannya? Ini kalau cadangan beras pemerintah itu kan sebenarnya medium ya Mbak. Nah ini nilai tambahnya lagi. Ini beras yang kami sediakan sekarang ini kualitasnya premium karena brokennya hanya 5%. Itu jadi nilai tambah yang bisa diperoleh oleh masyarakat selain karena harganya. Tadi saya belum sampaikan terkait harganya ya Mbak Hani ya. Nah berapa itu jadi, Bu? Ini harganya itu maksimal di 10.900. Kalau membeli di gudang Bulog itu 9.950, tapi kalau kami menjual ke kios pasar, ke RPK karena ada ongkos angkut, maka biasanya kami mengenakan ongkos kirim. Ini juga ada aturannya, kami harus bertanggungjawabkan. Itu biasanya tambahannya sekitar 200, 300 tergantung jaraknya jauh dekatnya. Itu jadi sekitar 10.200. Nah nanti ketika pedagang ini menjual kembali ke masyarakat, harganya tidak boleh lebih dari 10.900 per kilogram. Nah kalau misalnya ini sekalian edukasi juga buat masyarakat yang mau beli beras Bulog dengan tampilan seperti ini kan identitas kemasannya seperti ini ya. Ini masyarakat juga bisa mengontrol juga bahwa beras ini haknya bagi masyarakat adalah maksimal 10.900 per kilonya, atau per packnya kayak gini 54.500. 54.500 ya. Ya. Wah, ini cukup murah sekali loh ya dengan kualitas yang medium setara premium ya Bu. Iya, karena brokennya tadi hanya 5% Mbak Hani. Baik, dan
Tapi kalau misalnya Bu, kita menemukan beras ini dengan harga yang lebih mahal daripada 54.500 tadi, bagaimana Bu? Itu pelanggaran ya. Karena ini kontrol bersama ya. Sebenarnya untuk pelaksanaan penugasan seperti ini kan juga ada monitoringnya ya. Kami juga kerjasama dengan Satgas Pangan, yang terdiri dari berbagai ornamen dari ketahanan pangan, Disperindak, dari Polda gitu, untuk bareng-bareng mengawasi bahwa beras ini tersalurkan dengan harga 10.900 tadi maksimal. Kalau ada yang lebih ya dikontrol oleh masyarakat untuk jangan mau membeli di atas harga itu gitu. Oke, baik. Jadi kita harus pandai-pandai memilih juga ya Bu ya, sebagai konsumen yang cerdas. Apakah kita bisa melaporkan ke Bulog? Boleh. Gitu? Iya, Oke. nanti pedagangnya bisa kena sanksi. Gitu. Oh, begitu people. Tidak Jadi, kami dropping lagi. Gitu. Oh, begitu. 54.500 untuk satu kemasan ini ya. Iya. Per kilonya hanya 10.900. Iya. Wah, ini kabar baik untuk seluruh ibu-ibu dan juga pedagang ya yang sangat butuh beras untuk konsumsi sehari-hari. Nah, tadi Bu Sri juga sudah menyinggung terkait dengan gerakan pangan murah yang dilakukan Bulog bekerja sama dengan salah satunya Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang ya Bu. Seperti apa kegiatannya kita akan saksikan melalui video berikut ini. Nah, itu tadi sudah kita saksikan melalui video tersebut kegiatan Bulog bersama dengan pemerintah Kota Semarang, salah satunya ya melalui gerakan pangan murah. Jadi ini yang biasanya kita temukan juga di Pak Rahman ya Bu Iya, ya? betul. Ya. Oke, nah biasanya untuk kegiatan seperti itu Bulog menghadirkan atau menyediakan berapa karung dengan kemudian apakah ada batasannya untuk setiap orang harus mendapatkan berapa begitu Bu? Baik, kalau untuk berapa banyak yang dibawa biasanya tergantung kebutuhan. Jadi misalnya dilaksanakan di mana membutuhkan ini banyak atau tidak gitu, itu mempengaruhi berapa banyak barang yang dibawa. Tapi kalau untuk pembelian memang kan ada batasan logisnya ya. Kalau untuk dikonsumsi sendiri itu kan biasanya 1-2 pack sudah cukup ya. Jadi biasanya untuk pemerataan gitu biasanya kami jual 1 atau 2 pack gitu. Oke, jadi untuk konsumsi pribadi untuk ya konsumsi Bu? pribadi memang 1 atau tujuannya 2 itu. aja. Iya, Oke. itu nilai kewajarannya seperti itu. Ya, jangan buat kulaan gitu ya Bu ya. Oh iya, nah itu yang harus dihindari itu. Heeh. Gitu.
Oke, dan kemudian di acara-acara seperti itu pasti Bulog tidak hanya menghadirkan berasnya saja, yang tadi disebutkan semuanya juga dihadirkan. Iya, menyatakan juga komoditi-komoditi komersial milik Perum Bulog, dan juga mungkin kalau Pak Rahman punya komoditi lainnya seperti mungkin yang tidak ada di Bulog ya, itu bisa bareng-bareng dijual, bawang putih, bawang merah, cabai merah mungkin yang sekarang ini juga sedang mengalami kenaikan harga gitu. Oke, dan dengan harga yang sama ya Bu ya? Untuk Nggak SPHP ada. ya? Oh iya harus. Biasanya gini, 10.900 itu kan harga maksimal. Jadi biasanya yang dijual di kegiatan gerakan pangan murah ini bisa jadi malah lebih murah. Oh, malah di bawah itu bisa ya? 10.500 tergantung lokasinya. Kalau jauh gitu ya, mungkin tambahannya dari 9.950 tadi cukup hanya 300, 400 sehingga harga jualnya bisa kurang dari 10.900. Oh, karena terkait dengan transport tadi ya. Iya, kalau untuk tadi membawa. kepada pedagang maksimal 10.900 itu kan memperhitungkan margin untuk pedagang juga. Gitu. Oke, baik. Jadi pokoknya buat e-people, kalau misalnya ada Pak Rahman di wilayahnya masing-masing, buruan langsung ke sana saja ya, karena bisa mendapatkan produk-produk yang pastinya kualitasnya terjamin, sehat, aman, dan juga dengan harga yang bahkan lebih murah daripada pasaran. Iya. Bahkan ini pun 10.900 kalau di pedagang, mungkin di acara seperti itu tadi bisa 10.500 begitu ya Bu? Kalau di pedagang karena mereka harus memperhitungkan margin juga keuntungan ya. Jadi maksimal di harga 10.900. Jadi itu kontrol bersama masyarakat, di pedagang pun nggak boleh jual lebih dari 10.900. Oke, nah itu tadi ya yang perlu di highlight juga. Jadi pokoknya kalau ibu-ibu tuh beda 400 tuh pengaruh ya Bu ya soalnya. Iya. Nah makanya itu silahkan nanti di kegiatan selanjutnya barangkali Bulog ada kegiatan-kegiatan lainnya, pasti e-people pengen tahu kan. Boleh Bu nanti kita share setelah yang satu ini. Jadi e-people jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Ngobras. I tried to show 'em. Yeah, yeah. Gone on you with the pick and roll. Younger flame, he in sicko mode. Made this here with all the ice on in the booth. At the gate outside, when they pull up, they give me loose. Yeah, jump out boys, that's Nike boys hopping our coops. This shit way too big, when we pull up, give me the loot. Was off the Remy, had up at post. Had to hit my old town to duck the news. 24-hour lockdown, we made no moves. Now it's 4 a.m. and I'm back up popping with the crew. I just landed in, Chase B mixes pop like Jamba Joe's. Different color chains, think my jewelry shit was a news. Sunset.
Masih di Ngobras ketahanan pangan jelang Ramadan. People masih ngikutin kan pembicaraan kita karena kita masih bersama dengan Bulog. Ada Ibu Sri Rejeki Lestari dari Bulog Provinsi Jawa Tengah. Nah, kita lanjut ya Bu, ngobrolin tentang rencana ke depannya nih. Karena masyarakat pasti udah pengen banget nih nanti ada acara di mana bakal disamperin begitu ya. Apalagi sebentar lagi kita sudah memasuki bulan Ramadan yang mana pasti butuh untuk menyimpan pasokan begitu ya untuk nantinya selama Ramadan ini biar sahur lancar, buka puasa lancar begitu kan. Jadi biasanya belanja bulanannya ini dimaksimalkan nih sebelum masuk Ramadan. Nah, kira-kira nanti kegiatan selama Ramadan apa saja kalau dari Bulog Ibu? Kalau kegiatan ini ya kerjasama dengan Pak Rahman, kemudian melalui Gerakan Pangan Murah dengan Disanpan ini ada jadwal ya, ada jadwalnya. Biasanya ada pengajuan, kemudian dijadwalkan. Kalau untuk dengan Disanpan sendiri ini sudah ada jadwal sejak Februari kemarin sampai dengan April untuk se-Jawa Tengah. Kalau untuk Pak Rahman ini saya datanya nggak bawa, jadi jadwalnya kapan saja saya nggak bawa datanya gitu ya. Cuman ini akan berlangsung tentunya karena menjelang Ramadan, Hari Raya Idul Fitri ini kan kebutuhan masyarakat juga akan semakin bertambah. Kegiatan-kegiatan pasar murah ini juga nanti akan semakin gencar dilaksanakan gitu Mbak Hani. Oke, jadi pasti jadwalnya yang biasanya mungkin seminggu berapa kali ini jangan-jangan bisa setiap hari ya Bu ya? Bisa jadi. Selama bisa Ramadan jadi. itu. Nanti silahkan e-people bisa sambil cari informasinya ya, melalui sosial media. Pasti nanti akan diinfokan entah itu dari Kota Semarang ataupun Provinsi Jawa Tengah ya Bu. Tentunya kalau Pak Rahman sebagai produknya Kota Semarang punya media informasi sendiri ya kapan waktu pelaksanaannya gitu ya. Oke, nah ini kalau di luar Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang maupun Provinsi Jawa Tengah ada dari instansi yang ingin mengadakan kegiatan serupa ya untuk menyukseskan gerakan pangan murah dan mengajak kerjasama Bulog, apakah bisa Ibu? Lalu persyaratannya seperti apa itu? Bisa Mbak Hani, jadi untuk kerjasama gerakan pangan murah sejenis ini gitu ya, ini bisa dilaksanakan juga oleh instansi lain, organisasi yang tujuannya untuk masyarakat. Karena memang kami membutuhkan kepanjangan tangan untuk menyalurkan, mendekatkan beras SPHP ini kepada masyarakat. Tadi yang menjaga pilar ketersediaan, keterjangkauan tadi gitu ya. Jadi membutuhkan kerjasama dengan banyak pihak untuk penyaluran kepada masyarakat. Sejauh tujuannya untuk disalurkan kepada masyarakat, instansi, organisasi ini bisa mengajukan ke Perum Bulog, mengajukan ke Perum Bulog dengan mencantumkan waktu pelaksanaan, kemudian lokasi pelaksanaan, kemudian berapa jumlah yang dibutuhkan. Ini nanti akan kami analisa untuk disetujui atau tidaknya gitu. Oke, tapi ada ketentuan misalnya ada minimal peserta atau ini tingkat harus minimal kelurahan, tingkat kecamatan begitu Bu? Institusi, organisasi, nah itu tadi kelurahan bisa, kecamatan bisa. Oh baik, jadi silakan ya buat e-people barangkali mungkin organisasinya ataupun pokoknya untuk suatu kegiatan yang tujuannya adalah untuk masyarakat. Diikuti oleh masyarakat. Peluangnya kepada masyarakat. Ya, nanti boleh sekali untuk mengajukan surat dan proposal begitu ya Bu ya ke kantor Bulog sehingga nantinya akan dicek terlebih dahulu ya disetujui atau tidak nantinya. Dan kira-kira ini kan memasuki bulan Ramadan ya Bu, apa saja sih yang perlu diperhatikan oleh masyarakat terkait dengan ketahanan pangan itu sendiri? Iya, menjelang Ramadan, bulan puasa, kemudian hari raya biasanya masyarakat ini berbelanja lebih banyak dari biasanya. Nah ini terkait kondisi harga beras seperti saat ini gini, kami dari Perum Bulog meyakinkan bahwa ketersediaan beras di gudang-gudang Perum Bulog ini dalam kondisi aman. Jadi masyarakat tidak perlu panik, berbelanja secukupnya saja untuk keperluan Ramadan dan hari raya karena ketersediaan beras di Perum Bulog dalam posisi aman.
Oke, baik. Nah ini yang perlu digarisbawahi juga ya Bu, nggak perlu panik buying, nggak perlu terus kemudian kelihatannya belanja banyak sekali begitu ya, apalagi sampai menimbun di rumahnya. Begitu, tenang aja, nanti selama Ramadan pun pasti stoknya juga masih ada. Nggak harus langsung belanja banyak, jadi pokoknya sewajarnya saja ya. Betul. Oke, karena nanti pun ya jangan sampai ketika habis Lebaran timbangnya ke kanan semua ya Bu ya. Karena makannya banyak banget nih ketika Ramadan. Jadi buat e-people mari sikapi dengan bijak ya. Kalau misalnya ada kenaikan harga ya walaupun masih di batas normal itu baik-baik saja ya. Nggak perlu kemudian terus harus panik ataupun membeli dalam jumlah besar. Dan silahkan buat e-people yang sudah ingin mendapatkan produk-produk dari Bulog tadi ya, bisa melalui online di mana Ibu? Melalui Shopee di lapakipanganan.com. lapakipangan.com ataupun toko-toko yang berafiliasi dengan Bulog. Kalau punya Bulog tadi Rumah Pangan Kita. Rumah Pangan Kita ini toko yang ada di masyarakat ya. Rumah Pangan Kita. Rumah Pangan Kita. Nah, itu juga bisa didapatkan di tempat-tempat tersebut ya. Semoga nanti masyarakat Kota Semarang bisa lebih mudah untuk menjangkau pasokan bahan pangan yang murah dan juga aman. Terima kasih banyak untuk Ibu Sri yang sudah bergabung di sini bersama kami dan juga memberikan banyak informasi serta edukasi kepada masyarakat. Silahkan nanti dicatat ya tadi yang sudah kita sampaikan satu persatu, dan semoga kita semua bisa menjadi konsumen yang cerdas, dan mari menyambut Ramadan dengan penuh kebahagiaan dan juga penuh dengan kebijaksanaan. Terima kasih untuk people yang sudah menyaksikan Ngobras episode kali ini. Saya Hani Nurmalita beserta dengan Ibu Sri Rejeki dan juga kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Jangan lupa untuk di-subscribe YouTube channel kita karena kita punya banyak sekali program dari hari Senin sampai hari Minggu. Dan Ngobras pastinya nanti akan kembali lagi di hari Senin setiap jam 3 sore. Coba nanti kita lihat kalau Ramadan ada jam baru ya. Jadi buat people jangan kemana-mana, sampai berjumpa kembali di Ngobras episode selanjutnya. Terima kasih, dadah.